Kemarin ketemu sama Presiden Prabowo Subianto, bahas apa aja? Kan ketum parpol juga banyak yang menteri, bahkan Menko. Saya kira pertemuan itu kan pertemuan yang memang selama ini sudah dilakukan, akan sering berkomunikasi dengan para ketua partai politik ya. Nah, apalagi kan tadi seperti yang disampaikan oleh Saudara Agung, tuh Pak Presiden perlu mendapatkan masukan dari berbagai pihak ya, dari masyarakat termasuk juga para ketua partai politik. Yang memang sudah diagendakan dilaksanakan secara rutin ya, pendukung dan pengusungnya gitu. Kebijakan yang perlu mendapat masukan publik itu yang mana prioritas atau topik utama yang kemarin dibahas? PPN kah, makan bergizi gratis kah, atau yang mana Bang? Nah, misalnya ya saya memberikan catatan underline juga, tentu kan dengan isu tentang PPN 12% ini, itu kan mau tidak mau, suka atau tidak suka juga pasti akan menjadi perbincangan kan. Kemudian yang kedua tadi misalnya melanjutkan merespons dari sambutan Ketua Umum Golkar pada saat hari puncak ulang tahun Golkar kemarin. Setelah itu kan sampai sekarang menjadi wacana publik yang terus didiskusikan kan, berkaitan langsung dengan partai politik. Karena beberapa kali saya sampaikan, bicara tentang perbaikan sistem politik itu tidak terlepas dengan keberadaan atau eksistensi partai politik. Dibahas dan tentu akan mendapatkan masukan dari para ketua partai politik itu. Tapi ada arahan baru nggak dari Pak Presiden soal ya, terutama PPN yang paling dekat 1 Januari 2025? Ada arahan baru atau penekanan? Itu nanti yang paling berkompeten itu kan bapak-bapak ketua umum yang langsung hadir pada saat itu ya. Tetapi kami mendapatkan informasi terbuka menyangkut dengan isu-isu yang sekarang mengemuka di publik. Ya itu kan apa ya, kalau soal Pak Hasto saya kira kan itu kewenangannya ada di penegak hukum, terus hukumnya. Saya kira juga sebagai presiden, sebagai kepala negara, dan kita juga sebagai negara hukum ya menghormati proses hukum itu yang sekarang sedang dilakukan oleh KPK. Tapi artinya dibahas nggak kemarin? Spesifik. Saya kira tidak secara spesifik ya membicarakan itu gitu. Oke. Mas Agung, kalau menurut Anda tadi ya ada beberapa poin yang memang dibuka topiknya oleh Pak Prabowo untuk mendapatkan masukan. Apakah ini bersinggungan dengan tadi Anda bilang mau menyolidkan lagi? Apakah artinya mau menguatkan pandangan atau justru sebenarnya ada yang berbeda pendapat dari Kimples sendiri terkait beberapa kebijakan Pak Prabowo? Kalau berbeda mungkin tidak ya Mbak ya, dan itu diuji ketika soal wacana PPN 12% ya, di mana PKS yang sebelumnya berada di seberang pemerintah kemudian sekarang masuk itu memilih untuk diam. Dan peran PKS itu kini digantikan oleh PDIP. Nah, mensolidkan ini penting, kenapa? Karena yang akan dihadapi ini kan PDIP nih, ya, yang beberapa waktu kemarin cukup sukses mengorkestrasi kebijakan soal revisi Undang-Undang Pilkada di MK ya. Dan itu membuat publik akhirnya bersatu untuk menggolkan undang-undang revisi tersebut diketuk palu oleh MK. Dan saya kira dengan bertemunya kemarin Pak Prabowo bersama Ketua Kimples ini memastikan bahwa apapun keputusan Presiden nanti, pemerintah menunda ataupun menurunkan Perpu misalkan, jadi atau tidak, ya pemerintah tetap jalan gitu, Kimples tetap solid mendukung, dan itu penting saya kira. Dan ini ujian pertama Kimples bagaimana mensupport total ya Presiden Prabowo, Mas Gibran, supaya memang bisa menggolkan ini menjadi sebuah solusi bagi penerimaan negara kita gitu. Yang kedua memang untuk memastikan bahwa apapun manuver PDIP di seberang sana walaupun sendirian tidak bisa dianggap sepele, karena DNA PDIP ini teruji baik sebagai oposisi maupun ketika berada di koalisi. Dalam konteks oposisi ya manuver gebrakannya cukup menggoncang seperti itu. Jadi mau nggak mau memang harus terus ditempatkan sebagaimana posisi Kimples yang mayoritas di elit. Karena PDIP ini juga dalam tanda petik mayoritas di wacana publik, di nalar publik kita, dan itu dalam konteks ini ya sama pentingnya gitu. Jadi saya melihat hal semacam ini perlu terus dikomunikasikan, disinkronisasikan supaya tidak ada celah ya, kekurangan, keterbatasan apapun ketika pemerintah membuat kebijakan baik yang populis maupun yang tidak seperti itu. Yang nggak ada celah. Oke Bang Doli, tapi kalau menurut Anda sebenarnya apakah memang ada pesan bahwa Kimples ini solid yang mau disampaikan oleh Kimples melalui pertemuan kemarin kepada publik dan juga kepada PDIP? Ya, saya kira ada pertemuan atau tidak
pertemuan itu selama ini kan Koalisi Indonesia Maju ini tetap solid ya. Kita bisa lihat itu waktu kemarin di Pilkada, dan kemudian memang betul tadi disampaikan sebagian besar ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju ini kan berada dalam kabinetnya Merah Putih ya, di bawahnya Pak Prabowo. Jadi sebetulnya secara otomatis ya, secara informal antara Pak Prabowo dengan para ketua umum partai politik ini ya bisa saja kapan saja ketemu, berdiskusi, dan itu menunjukkan bahwa memang kita selama ini tetap solid ya, dan memang kan selama tradisi kita ya, dari pilpres ke pilpres, dari pemilu ke pemilu, ya yang namanya koalisi itu kan tetap terjaga ya biasanya ya, apalagi kalau di awal-awal pemerintahan pasti semuanya kita tetap menunjukkan soliditas kita, dan itu penting soliditas itu. Oke, soal soliditas di 2025, kalau Mas Agung melihatnya ini juga akan jadi salah satu yang jadi fokus Pak Prabowo dan Kim Plus kah di awal pemerintahan Pak Prabowo di tahun 2025 ini? Otomatis Mbak, ya kebijakan yang tidak populis PPN ini salah satu batu ujian itu, salah duanya menanti gebrakan PDIP, ya apalagi sebentar lagi teman-teman PDIP akan kongres ya, bagaimana sikap politiknya, ketumnya gimana, sekjennya, bendumnya, dan pengurus harian yang lain, karena tinggal PDIP yang tersisa di seberang kekuasaan, dan PDIP ini memang harus dilihat tadi ya dalam proporsi yang sama dengan Kim Plus juga. Karena apa? Karena pengalaman DNA politik mereka sebagai kekuatan di seberang pemerintahan cukup sukses ya, mengorkestrasi itu secara maksimal di setiap kebijakan, dan ketika publik masuk dalam nalar yang sama dengan PDIP, nah ini akan dilihat apakah Kim Plus ini solid ya. Apakah ada yang balik badan? Apakah ada yang balik setengah badan? Apakah yang tetap total 100%? Seperti Golkar misalnya, Bang Doli.